10 tips naikin frekuensi biar vibrasi law of attraction lo cepet nyambung ke rezeki, cinta, dan jawaban doa. Yang pertama, dengerin lagu tuh yang adem-adem. Jangan yang jedak-jeduk melulu. Entah lagu rohani, atau zikir, atau apaan kek yang bikin hati lo tuh kalem. Baik pas nyetir, pas beres-beres rumah, pas mau tidur juga boleh. Jangan lagu yang malah bikin lo tuh mellow, kayak inget mantan lah, inget kenangan pahit lah. Karena kita lagi menjaga sinyal batin, jadi bukan nyetel kenangan. Dan karena yang perlu lo tahu nih ya, suara itu punya frekuensi. Lagu atau doa yang bikin batin tenang itu adalah cara cepat naik ke frekuensi receiving mode, penerimaan. Dan sering-sering deh doa berulang. Contohnya kalau di Islam tuh zikir, kalau Katolik kan doa rosario misalnya. Di Hindu itu japa, kalau di Buddha itu kayak baca parita. Repetisi doa itu adalah salah satu bentuk ho'oponopono, yaitu doa pembersihan batin. Jadi kayak kalimat-kalimat repetisi seperti I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Itu powerful banget buat naikin frekuensi. Yang kedua, berdoa itu jangan ngoyo ya, berdoa jangan ngoyo. Gak usah kayak orang mau demo di depan Tuhan, minta ini itu terus tanya Tuhan kenapa ini gak dikabulkan, kapan. Doa tuh tenang aja, yang tulus. Oke, nah yang ketiga, kalau bilang makasih tuh yang benar, jangan cuma oh makasih ya terus jalan. Tatap orangnya, senyum, bilang makasih ya mas, biar hati dia anget gitu kan. Dan lu juga ikut naikin vibrasi, karena makasih itu bukan cuma sekedar sopan santun, itu tuh juga ngebantu membersihkan hati juga. Nah yang keempat apa? Udah, mending lo unfollow deh. Feed yang bikin hati lo gatel. Ngaku aja deh, misalnya lo lihat orang liburan belanja yang hidupnya udah kayak sinetron Korea gitu kan. Terus lo jadi bete sendiri, padahal feednya dia itu, kehidupan dia tuh belum tentu real gitu. Jadi yang penting hati lo tuh damai, bukan feed lo yang keren gitu, yang penuh dengan wah flexing. Yang kelima, kalau ngomongin orang jangan pakai nada nyinyir. Emang sih enak lah ya, berasa punya bahan, tapi energi lu tuh malah bocor ke situ. Jadi kalau lu lagi sebel sama orang, mending lu doain tuh orang biar kebaikannya juga balik ke lo. Nomor 6, syukur itu nggak usah pakai tapi. Contoh, alhamdulillah sih, tapi ya gitu deh. Nah itu salah. Kadang orang tuh sering kayak gitu buat biar kesannya humble gitu loh. Padahal enggak. Kalau syukur ya syukur aja. Udah, titik. Gak usah sambil ngeluh kecil-kecil gitu. Kayak begini lah tapi begini tapi begitu. Itu bikin frekuensi lo malah meleot. Yang ketujuh, rezeki itu jangan dipaksa datang dari jalan yang lo pikirin doang. Karena kadang rezeki itu datang, ya, rezeki itu datang dari yang lo nggak sangka-sangka. Jadi tugas lo adalah menyiapkan diri, sisanya biarlah semesta yang ngatur. Yang kedelapan, afirmasi itu juga jangan lebay. Ngomong ke diri lo itu pakai kalimat yang lo percaya. Jadi bukan afirmasi, gue kaya raya, gue punya jet pribadi, padahal BPJS aja lo belum bayar gitu kan. Jadi afirmasi itu yang jujur ya. Dan hati lu tuh bisa believe gitu, bisa percaya ya. Walaupun banyak sekali banyak yang mengajarkan kalau afirmasi itu harus seperti seakan-akan sudah terjadi, tapi nggak semua orang bisa. Nah kalau yang bisa ya silakan, tapi kalau yang belum bisa mendingan bikin vibrasinya jujur. Jadi kayak misalnya hari ini gue belajar pelan-pelan buat terima rezeki, tapi ketika lu mengucapkan itu hati lu tuh lebih nerima, lebih bisa jujur. Nah itu kan nyambung ke hati, itu malah lebih baik. Nah yang kesembilan, lakukanlah satu hal baik yang lu nggak ceritain ke siapa-siapa. Kayak misalnya lu menyisihkan duit 1.000 perak per hari buat orang yang butuh. Jadi pas setiap bulan lo ada mungkin sumbang kemana kayak gitu. Atau lo ngebantuin orang tanpa pamer. Dan selfless act lah ya, maksudnya itu tanpa berharap kembali. Ini tuh kebaikan yang tenang, yang nggak gembar-gembor, dan getarannya tuh akan nyampe banget ke atas. Dan yang ke-10, kalau lo capek ya udah, nggak usah pura-pura kuat. Kadang tuh kita cuma butuh diam, bukan dikuat-kuatin. Nangis dikit tuh nggak bakalan bikin lo gagal, justru lo akan makin connect sama diri lo sendiri. Karena law of attraction itu tidak mencari orang yang sempurna, dia tuh mencari yang vibrasinya jujur.